Oke, halo teman-teman pejuang PTN tahun 2026 ya. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Dede Aji Septiandi, pakar masuk PTN sejak 2015 dan juga founder Info Webinar Indonesia dan Unsi Story ya teman-teman. Yang suka berbagi terkait masuk PTN ya. Sedikit kita akan bahas mengenai Unsil ya di jalur SNBP dan SNBT ya. Ya walaupun memang banyak keterlambatan gitu ya dari SNPMB ini sendiri ya di tahun 2026 ini ya, daya tampung ya itu biasanya H-min 2 minggu sebelum pendaftaran ya, ini pendaftaran udah mau selesai ya, baru di beberapa hari kemarin itu baru muncul ya daya tampung ya, termasuk untuk SNBP dan SNBT ya teman-teman. Dan kali ini kita akan bahas daya tampung SNBP dan SNBT Unsil ya, dimana nanti kalian akan cek track recordnya ya per jurusan ya, dan ini datanya bisa digunakan untuk tahun depan juga ya, atau tahun 2028 juga ya akan bisa digunakan sebagai referensi ya teman-teman. Kita akan cek ya di jalur SNBP dulu ya untuk teman-teman yang siswa eligible yang bisa disimak baik-baik ya. Di sini ada jurusannya, ada daya tampung ya, dan ada peminatnya juga ya. Nah kalau kita klik ya, ini akan muncul data, sebaran data selama 5 tahun ke belakang ya. Jadi tahun lalu itu pendaftar di pendidikan matematika ada sebanyak 420 ya, dan daya tampung 40 orang ya untuk di 2025. Nah sedangkan ya untuk tahun sekarang ini daya tampungnya jadi 60 ya, jadi naik 20 ya. Jadi teman-teman untuk Unsil sendiri ya di tahun ini mengalami kenaikan ya daya tampung ya. Karena apa ya? Karena daya tampung di SNBT, di jalur SNBT ya, itu ada yang dialihkan ya ke jalur SNBP. Makanya untuk daya tampung SNBP ini ya semua jurusan ya naik ya. Naik sekitar 40 sampai 50% ya. Dicontohin lagi ya biologi gitu. Ya, tahun lalu 38 si daya tampungnya, tahun sekarang 58 ya. Naik 20 juga ya. Dan kita bisa cek ini ya. Ini persenan, ini maksudnya rasio keketatannya gitu ya. Ini 8% ya. Ini jumlah pendaftar di tahun 2025. Nah, gimana kah kalau jumlah pendaftar tahun sekarang ya? Nah, jumlah pendaftar tahun sekarang ya, atau peminat di SNBP tahun sekarang itu akan dimunculkan ya pada tahun 2027 ya, tahun depan ya gitu. Seperti hanya sekarang ya, peminat di tahun 2025 itu dimunculkan di tahun 2026 ya gitu. Jadi next year-nya baru diumumkan gitu ya teman-teman. Gitu. Bisa cek ya ini, kalian bisa keketatannya bisa dicek ya, dan ini jumlah peminatnya, daya tampungnya ya. Memang ya tidak ada yang sepi teman-teman ya, rata-rata tuh di angka 400-an ya, 400 tuh ya. Agroteknologi juga ya 390 ya. Jadi di mana kita contoh nih, kita cek sebaran data ya, itu memang terjadi fluktuatif gitu ya, ada yang naik gitu ya selama 5 tahun ke belakang ini gitu ya. Lihat di 2024 agroteknologi cuma 284, tapi di 2025 naik tajam ya, naik 100 lebih gitu ya peminatnya gitu ya. Sementara daya tampung kan nggak jauh berbeda gitu ya. Nah baru kali ini sih ya untuk daya tampung naik signifikan sebanyak 40-50% gitu, gitu teman-teman. Jadi untuk peminat ya nggak akan jauh berbeda sih dengan tahun kemarin gitu ya sepertinya. Nah, gitu ya, teknik sipil tuh 460-an ya. Nah mungkin yang lumayan agak sepi ini ya, itu ada di teknik elektro, terus pendidikan fisika ya, lalu penjas juga ya kalau salah, manajemen mutu halal ya, karena ini jurusan baru ya. Ini jurusan baru di 2025, sama tekpang nih ya, baru juga. Nah kalau sains data kenapa ini kosong ya? Karena jelas ya kalau peminatnya ini kosong di tahun kemarin, berarti ini jurusan baru tahun sekarang ya. Jadi tahun 2026 sains data baru ada gitu ya. Nah perbankan keuangan digital juga tuh ya baru 145 ya
Peminatnya kuotanya 24. Perbankan dan keuangan D3 ya, itu 318,80 ya untuk daya tampungnya. Gitu. Jadi rata-rata memang tidak ada yang terlalu sepi ya. Nah, kemudian untuk yang paling banyak peminat ya atau favorit ya, jelas ya itu ada di kesehatan masyarakat sama gizinya juga ya di FIK, di Fakultas Ilmu Kesehatan ya. Lalu di FEB ya, rata-rata di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu semuanya ketat ya, banyak peminatnya. Termasuk manajemen ya. Manajemen ini 1.300 ya, 1.327 ya. Akuntansi 900. Terus ekonomi pembangunan 580-an ya. Paling yang sedikitnya itu di perbankan keuangan digital dan yang D3 perbankannya gitu ya. Gitu. Ini kita coba cek nih track record manajemen ya. Tuh ya. Jadi kalau ingin cek jurusannya diklik aja gitu. Memang terjadi penurunan gitu ya di SNBP tahun kemarin ya. Yang biasanya itu manajemen 1.600, 1.500 ya, kemarin cuman 1.300 ya. Kuotanya 85 ya untuk tahun kemarin. Nah, sekarang lihat manajemen naik juga kan ya. Jadi 129 ya. Banyak banget kan ini ya. Gitu, teman-teman ya. Lalu pendidikan ya. Pendidikan di EPKIP ya. Rata-rata semuanya 300-an ya. 300 400 ya. Mungkin ada yang banyak itu kalau nggak salah pendidikan bahasa Indonesia ya 700 tuh ya. 700 peminatnya lumayan agak tinggi nih ya. Sama pendidikan bahasa Inggris ya. Jadi kita juga bandingkan peminat dengan daya tampung yang ada ya teman-teman. Bisa kita cek juga ya berdasarkan ketatan atau daya tampungnya gitu ya. Bisa atur juga untuk strategi pemilihan jurusannya. Makanya harusnya sudah ada gitu ya si daya tampung ini termasuk untuk peminatnya ya, biar teman-teman tahu gitu ya. Selain mungkin ingin sesuai minat dan bakat ya, kita juga harus cek keketatan tiap jurusannya gitu ya. Lalu beberapa jurusan rekomendasi ya, sebenarnya bisa disesuaikan aja gitu ya dengan kedepannya teman-teman mau jadi apa ya, tapi ingat harus sesuai minat dan bakat gitu ya. Ini ya untuk SNBP ya, bisa dicek teman-teman ya, lumayan cukup banyak ya, dan ada tambahan kuota daya tampung ya untuk tahun ini. Jadi teman-teman kesimpulannya apa ya, ini akan semakin banyak yang diterimanya di SNBP. Terus persaingan nggak terlalu ketat. Yang kemarin sepi misalkan ya jurusannya, sekarang mungkin lebih sepi lagi gitu ya. Terus yang kemarin jurusannya ketat di SNBP di 2025, nah sekarang mungkin agak longgar gitu ya, nggak terlalu ketat sih. Terus sekolah ya yang biasanya mungkin nggak dapet nih ya di SNBP, nah mungkin bisa jadi gitu ya tahun sekarang gitu ya dapat gitu, atau kuotanya bertambah gitu ya. Karena memang terjadi penambahan kuota gitu ya di daya tampung SNBP sendiri gitu ya. Total berarti 40-50% gitu ya. Kemungkinan ini sepertinya 1.500 nih kalau ditotalin. Nanti kakak coba hitung ya, ini 1.500 teman-teman kayaknya. Oke, kita akan bahas yang SNBT selanjutnya ya. Oke, sebelum ke SNBT ya, nih sudah kakak hitung ya. Jadi total daya tampung ya Unsil untuk SNBP 2026 ya ada sebanyak 1.751 loh teman-teman ya. Ini banyak sekali ya. Karena tadi ya naik 50% teman-teman ya. Itu biasanya kalau tahun lalu 1.100 ya sampai 1.200. Nah, sekarang 1.751 ya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya nanti di tanggal 31 Maret nanti teman-teman bisa lolos ya di Unsil, di PTN dan jurusan impiannya ya. Nanti kalau kalian lolos, jangan lupa berkabar ya untuk bukti kelolosannya gitu. Oke, kita lanjut ya ke SNBT nih untuk daya tampung SNBT Unsil ya. Kita bahas Unsil dulu guys. Nah ya walaupun ada penurunan ya, tapi tetap ya jalur SNBT ini masih yang terbanyak ya. Tuh ya, tahun lalu memang di pendidikan matematika nih kuotanya 99 ya.
sekarang jadi 80. Tadi kan ya dialihkan 20 atau 19 ke SNBP ya. Kita bisa lihat juga peminat per provinsinya ya di bawah tuh. Memang banyak yang dari Jawa Barat gitu ya. Ya paling banyak di Jawa Barat nih. Jawa Tengah juga ada tuh ya. Kepulauan Bangka, Kepulauan Riau juga ada nih 1, 2, 3 ya. Sumatera juga ada tuh. Jadi biasa melihat peta persaingan tuh ya. Dan teman-teman ya, ini apa kabar baiknya? Jelas ya, SNBT ini jalur yang paling banyak peminatnya. Banyak daya tampungnya paling banyak gitu ya. Sementara ya, kalau kita cek peminat ya, ini beda-beda tipis lah gitu ya. Bahkan lebih rendah gitu ya peminatnya dibandingkan dengan jalur SNBP gitu guys ya. Artinya apa ya, keketatan di di SNBT sudah berkurang gitu ya. Dan tentu ya peluang lolos di SNBT lebih besar ya. Kita bisa dilihat dari keketatannya tuh udah 36% tuh ya. Jadi kalau ada yang daftar 100 orang nih ya tuh, yang lolos 30 gitu ya. Kalau ada yang daftar 300, ini yang lolos 100 tuh ya. Banyak banget kan ya. Dan perlu diingatkan ya teman-teman, dari SNBT ini penilaiannya hanya dilihat gitu ya dari nilai UTBK saja gitu ya. Yang 7 subtes itu gitu ya. Dan kalian mending prepare sekarang sih ya, karena SNBP jangan terlalu fokus pada SNBP ya, karena itu sudah banyak penilaiannya mungkin dari rapot, prestasi gitu ya, dan kuotanya memang sedikit gitu ya. Jadi kalau kalian ingin mengejar PTN, nah ini di SNBT ya. Lebih besar peluangnya, keketatannya menurun, peluang lebih besar gitu ya. Jadi kalau kalian mengejar PTN ya, unsil ya, berjuang guys di SNBT ya. Dan kalau kalian ingin daftar bimbel ya, masih bisa, nanti akan sematin linknya juga untuk daftar. Mau daftar sampai tanggal 22 juga bisa, atau nanti setelah pengumuman kelulusan pengumuman SNBP juga bisa ya, nanti tanggal 31 mau daftar juga bisa. Kita ada live class-nya, ada tryout-nya, ada pembahasan soalnya, materi-materinya. Bisa kalian cek juga ya testimoni yang sudah lolos gitu ya. Sudah banyak gitu ya yang lolosnya. Gitu teman-teman. Jadi biar peluangnya lebih besar nih di SNBT. Masih ada waktu, kesempatan ya, 1 bulan 2 bulan lagi untuk SNBT gitu. Tuh ya, bisa dicek teman-teman, ini peminatnya di sebelah kanan, sebelah kiri, daya tampungnya tuh. Masih lebih banyak SNBT walaupun tadi ada yang dialihkan gitu ya. Tadi ya, nih contoh manajemen tadi kan 129 ya di SNBP daya tampungnya ya. Nah, kalau di SNBT itu 172. Bahkan si peminatnya udah menurun ya, 1200. Turun gitu ya, 100. Gitu. Tuh ya, rata-rata ini turun ya. Kecuali ya kayak jurusan ini yang memang favorit ya, kayak manajemen pasti turunnya dikit gitu ya. Ekonomi pembangunan tuh ya, turun 30, 50 gitu ya. Terus akuntansi juga ya, tadi kan 900 peminatnya, nah sekarang di SNBT jadi 700 ya. Gitu teman-teman cara lihatnya. Nah ini ya, kenapa nih bisa banyak ya perbankan keuangan digital sama perbankan dan keuangan D3 ya di SNBT ini. Kenapa ya? Karena SNBT bisa memilih 4 jurusan ya, 4 jurusan. Kan kalau SNBP 2 jurusan ya, 2 pilihan. Nah kalau SNBT itu 4 jurusan pilihan. Dengan catatan ya, pilihan 3 itu harus D4 atau D3 ya. Dan pilihan 4 itu harus D3 ya. Makanya kenapa ini 1900 peminatnya ya. Karena ya mungkin kebanyakan mereka menyimpan D3 perbankan di pilihan 4 ya. Udah pasti gitu ya. Atau D3 perbankan di pilihan 3-nya gitu ya. Yang akhirnya banyak gitu ya peminat di sini. Itu mungkin yang 1900 ini yang pilihan 1 mah cuma 300 gitu ya. Sisanya kita misalkan aja gitu ya, itu mah. Sisanya ya pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4. Tetap ya teman-teman, pilihan 1 itu prioritas.
Jadi kalau mau benar-benar lolos di jurusan ya kalian fokus pada pilihan pertama sih, itu prioritas dan memang diutamakan ya untuk lolosnya. Tuh ya, bahkan pendidikan fisika nih lihat 100, yang lolos 50, itu artinya apa? Peluangnya besar ya guys. Tuh ya, pendidikan biologi juga udah 300-an ya. Matematika bahkan 200-an ya, 270 nah gitu ya. Tadi kan pendidikan itu di angka 400 500 ya. Agri itu ya 400 500, teknik sipil masih 500 ya. Itu ini jurusan tuh pendidikan udah 260-an tuh ya. Tuh banyak ya teman-teman. Udah ketatannya udah 36%-an ya tuh. Ini contoh yang pendidikan masyarakat tuh. Gitu. Penjas nih, penjas banyak tuh ya. 150 loh penjas ya. Nah, kalau penjas ada portofolio ya teman-teman nih, harus bagus portofolionya. Tuh ya, masih sama sih 38 ya, 40%-an ketatannya. Lalu XR nih ya, mana XR ya? XR tuh ya 295, yang lulus 108 tuh. Udah 33%-an gitu ya. Jadi kalau kalian nggak maksimalin di SNBT sih sayang guys. Karena apa ya? Jadi kalau SNBT ini bisa pakai KIP kuliah ya. Nah kalau jalur mandiri ya belum tentu sih gimana kebijakannya ya. Biasanya tuh nggak ada KIPK gitu. Dan terus jalur mandiri juga itu biasanya ada bayar IP ya, uang iuran pengembangan institusi gitu ya, IP yang dibayar satu kali pas daftar ulang pas lolos gitu ya. Nah kalau jalur SNBP sama SNBT ya itu hanya bayar UKT saja gitu ya, biaya semesteran ya. Jadi biaya semesteran di PTN itu disebutnya UKT gitu ya, uang kuliah tunggal ya, satu kali bayar per semesternya gitu ya. Tuh ya, di Kampus Indonesia udah 500, ilmu politik tuh 350-an. Kalian kalau nggak semangat melihat daya tampung ini ya, peminat untuk SNBT gitu ya, sekarang sih jangan sampai ya kalau kalian ingin mengejar PTN, mengejar UNSI itu harus pilihan satu ya. Manajemen mutu halal ya 143 32 ya. Tekpang ya masih ini sih, Tekpang ya masih ketat sampai SNBT mandiri juga kayaknya. Sains data nih jurusan baru ya. Ini jurusan baru sangat akan rekomendasikan juga ya jurusannya gitu ya. Worth it sih untuk kedepannya gitu ya. Jadi kalian juga harus memikirkan gitu ya karir, terus untuk pekerjaan, keahlian ya di jurusan tersebut gitu. Wah ya walaupun memang gitu ya nanti ketika kita sudah lolos PTN gitu ya kita bisa masuk ke organisasi gitu ya atau ke UKM ya, kegiatan mahasiswa yang berkaitan minat bakat gitu ya, itu bisa diasah di sana sih gitu ya. Jadi walaupun kita misalkan contoh nih jurusan pendidikan fisika ya kan nggak belajar desain tuh ya, nah kalian bisa belajar desain di UKM gitu ya, di organisasi itu bisa gitu ya. Itu sisi lainnya gitu ya, banyak kok gitu ya untuk cari keahlian sambil kuliah gitu, nggak harus di kelas juga gitu. Tapi ya kalian juga harus memikirkan ini untuk karir kedepannya ya, pendidikan jadi guru bagaimana gitu ya, gitu. Nih kalau jurusan yang beberapa yang akan rekomendasikan ya berdasarkan keahlian terus karir, worth it gak nih kedepannya nih. Ini udah pasti ya semua jurusan teknik ya, teknik sipil, elektro, informatika, termasuk yang baru ya. Oh ya, sistem informasi juga nih, itu worth it sih. Termasuk yang baru juga ya, sains data. Lalu kesmas ya, agroteknologi juga si agribisnis ya. Gizi juga ya. Terus akuntansi ya, akuntansi. Lalu SI udah masuk, Tekpang ya, sains data. Perbankan sih kalau kalian pengen kerja ya jadi teller, jadi CS, udah weh ini perbankan gitu ya. Gitu teman-teman ya nih. Semangat ya, nanti akan hitung dulu ya nih daya tampung untuk SNBT nih. Kita akan bocorkan juga gitu ya. Ya tinggal dijumlahin aja gitu ya ini. Gitu teman-teman ya. Tunggu dulu nih ya, kita coba hitung dulu ya.
Oke, sudah kakak hitung ya. Jadi total nih ya teman-teman, untuk daya tampung Unsil di SNBT ya ada sekitar 2336 ya untuk daya tampungnya. Banyak banget kan ya. Nah sisanya itu di Mandiri ya, nanti kita akan juga bahas Mandiri ya, tapi biasanya dibuka di bulan Juni ya, kalau nggak di bulan Juli gitu ya. Gitu. Nah termasuk untuk peminatnya nanti kakak infokan di selanjutnya nih, karena cukup banyak ya, nanti akan diupdate lah ya di grup ya. Buat teman-teman jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya, terus tonton ulang, bagikan juga yang belum subscribe ya, karena kakak akan bahas terkait masuk PTN ya, apalagi Unsil, UPI Tasik ya, termasuk untuk PTN yang lainnya juga ya, akan bahas satu persatu ya. Terima kasih teman-teman ya, mudah-mudahan video bermanfaat. Share, jangan lupa follow @Unsil Story juga ya, subscribe YouTube ini juga untuk didukung ya guys. Dan jangan lupa kalau kalian lolos konfirmasi ya, nanti kakak sematkan di deskripsi nomor WA-nya. Lalu kalian mau daftar bimbel ya, bisa dari sekarang ataupun nanti juga boleh ya untuk daftar bimbelnya setelah kelolosan SNBP ya. Ataupun misalkan kalian ingin daftar ke Unper ya, kakak akan membuka juga ya, membantu kalian untuk yang mau daftar ke Unper ya, dengan tanpa tes ya, tanpa tes langsung lolos juga ya. Nanti akan sematkan grupnya atau bisa join grupnya juga ya. Masih dibuka pendaftaran Unper, masih lama ya. Atau mau ke UT, Uncip, Untas juga bisa ya, sebagai cadangan, atau Unigal juga bisa ya. Itu dibuka juga biasanya lama ya, sekarang juga udah dibuka, biasanya sampai Agustus juga masih dibuka ya. Gitu ya teman-teman, good luck. Dan ingat ya, oh ya, di Unper ya, Untas juga ya, ada KIP kuliahnya gitu ya. Nah, nanti kita juga akan bantu untuk daftar KIP kuliahnya gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa follow dan subscribe gitu ya. Terima kasih ya, Kang Dede Septiandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.